Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Cynthia dengan NIM 2205113115. Pada video kali ini saya akan membahas tentang apa itu teori sastra. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Nah, sastra berasal dari bahasa Sanskerta dari akar kata sas dan tra. Sas berarti mengarahkan, mengajar, memberi petunjuk dan instruksi, sementara tra berarti alat, sarana. Dengan begitu, sastra berarti kumpulan alat untuk mengajar, buku petunjuk, atau buku pengajaran yang baik. Seringkali kata sastra diberi imbuhan su menjadi susastra, yang berarti hasil ciptaan yang indah. Sastra melahirkan suatu hal yang disebut karya sastra. Dalam ruang lingkup ilmu sastra, terdapat komponen disiplin yang meliputi teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra. Ketiga disiplin ilmu tersebut saling terkait dalam pengkajian karya sastra. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian teori sastra, kritik sastra, dan sejarah sastra. Yang pertama, teori sastra. Teori sastra adalah cabang ilmu sastra yang mempelajari tentang prinsip-prinsip, hukum, kategori, kriteria karya sastra yang membedakannya dengan yang bukan sastra. Yang kedua, kritik sastra. Kritik sastra adalah bagian dari ilmu sastra. Istilah lain yang sering digunakan para pengkaji sastra untuk hal yang sama ialah telaah sastra, kajian sastra, analisis sastra, dan penelitian sastra. Istilah-istilah tersebut digunakan untuk menghindari kata kritik yang terkesan negatif dan terkesan menghakimi. Yang ketiga, sejarah sastra. Sejarah sastra adalah bagian dari ilmu sastra yang mempelajari tentang perkembangan sastra secara kronologis dari waktu ke waktu. Di dalamnya dipelajari ciri-ciri karya sastra pada masa tertentu. Selanjutnya, jika ditanya seberapa pentingkah sastra itu, jawabannya, sastra penting dipelajari sebagai sarana berbagi pengalaman dalam mencari dan menemukan kebenaran manusia. Dengan demikian, teori sastra adalah ilmu yang mengungkapkan tentang sastra sebagai karya yang memuat pengalaman batin manusia. Menurut Abrams, ada 4 komponen utama yang sekaligus merupakan sudut pandang dalam mempelajari karya sastra. Yang pertama, universe, menyangkut realita kehidupan. Yang kedua, karya sastra itu sendiri. Yang ketiga, artis atau pencipta karya sastra. Dan yang keempat, audiens atau pembaca. Selanjutnya, menurut Abrams, pendekatan terhadap karya sastra ada 4, yaitu objektif, mimetik, pragmatik, dan ekspresif. Pendekatan objektif menganggap karya sastra sebagai sesuatu yang otonom, berdiri sendiri, lepas dari dunia politik dan ekonomi, dan hal-hal yang berada di luar unsur intrinsik. Sedangkan pendekatan mimetik memandang adanya hubungan antara karya sastra dengan masyarakatnya. Pendekatan pragmatik menyadari adanya hubungan karya dengan pembaca. Pendekatan ekspresif memerlukan data yang berasal dari pengarang yang bersangkutan atau dari pengarang karya sastra yang diteliti. Dalam karya sastra terdapat 2 unsur, yakni unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membentuk dan mempengaruhi struktur karya sastra yang berasal dari dalam karya sastra. Unsur-unsur yang berada dalam karya sastra tersebut antara lain alur cerita, tema, latar, penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang membentuk dan mempengaruhi struktur karya sastra yang berasal dari luar karya sastra. Unsur ekstrinsik meliputi latar belakang penulis dan nilai-nilai.